Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele, dan di video kali ini saya bersama Acila. Oke. Dan di sini kita mau panen karena kebetulan ada 2 bak yang mau panen sekaligus. Sebenarnya begini, saya itu kan panen parsial, cuman dikarenakan baknya ini pas ada 6, makanya 1 kali panen itu harus 2 bak supaya nanti sisanya ikan. Karena panen parsial, sisanya yang enggak masuk ukuran itu biasanya dibagi 2. Ada yang size sedikit besar dan yang kecil seperti itu. Karena bagaimanapun juga, meskipun saya tebar ukuran 9, 10, 60 hari itu waktu panen biasanya tetap pas panen itu tetap ada 3 ukuran. Seperti itu. Jadi kita pertama panen, maksudnya kolam yang ini pertama panen, pertama pilih lah, atau surtir bahasanya, atau grading seperti itu. Karena saya nggak melakukan grading, jadi pertama panen ini saya grading seperti itu. Dan kebetulan bak yang ini yang tengah, oke, sambil kita tunjukin. Nah, kebetulan bak yang tengah ini saya sudah buang sedikit kotorannya tadi sore. Jadi ini airnya tinggal apa namanya, nggak separuh sih, cuman berapa, cuman paling 15 cm lah, sambil buang kotoran. Terus karena dari kemarin saya nggak kasih makan karena rencana hari ini mau panen, saya puasakan, jadi supaya agak sedikit bersih lah airnya seperti itu, nggak terlalu pekat. Karena kalau yang lainnya Anda bisa lihat seperti yang ini kan, yang ini pekat, lihat tuh, yang ini pekat, airnya pekat, yang itu pun pekat. Yang ini agak sedikit bersih lah karena kotorannya saya sudah buang. Tujuannya sih supaya lebih bersih saja, karena biasanya kalau saya panen saya pilih-pilih, anak saya dia mau ikut tuh, ikut turun, ikut repot pilih-pilih lah, bantuin seperti itu. Jadi saya supaya agak bersih, makanya kocornya pun saya belum berhentikan. Dan sekarang saya mau tutup kocornya. Oke, matiin kocornya dan kita buang airnya. Oke. Ih, ada yang lewat. Iya. Ada ikannya tuh satu tuh. Iya, mati. Iya, enggak mati. Ambil Pak, ambil. Hati-hati Pak, nanti Bapak nyemplung. Masuk, nggak dapat. Oke, kita buang kocornya. Yang ini saya nggak tutup lagi waktu buang kotoran kemarin. Nah, yang ini sudah tergeletak, tapi kita tutup lagi supaya nanti terlihat. Oke, kebuang ya. Karena ada beberapa sahabat kita yang belum paham juga tentang pembuangan kotoran dan lain sebagainya. Sekalian di sini saya akan perjelas lagi. Oke. Sekarang ini air yang di outlet water level, dia biar keluar dulu semuanya. Nah, seperti ini. Bapak nih, kalau ada ikan kelihatan itu. Kelihatan. Nanti di sana kita tungguin ikannya kalau ada yang lewat. Yang ada di situ. Emang kotorannya kesambung dengan di situ. Iya. Hai guys, aku di sini ada di jongkok. Ada juga pertanyaan dari sahabat kita, Kang, itu berarti kalau airnya kan gak terlihat nih lewat mana gitu. Jadi dulu sewaktu saya mendesain bikin kolam ini, saya pasang pemipaan dulu atau pralon dulu langsung ke sungai kecil sana, karena kebetulan di belakang rumah saya ada sungai kecil. Jadi alhamdulillah lah nggak mencemari gitu, langsung ke sungai kecil. Terus ada juga yang menanyakan, Kang, kan itu kolamnya kalau beton kan mestinya nggak harus digali juga gitu kan. Oke, jadi ini saya nggak sengaja gali tanah ini untuk bikin kolam, ini enggak. Cuman ada momen, karena kita kan pasti punya rancangan tuh atau punya rencana. Sewaktu saya bikin pendasi rumah, jadi pendasi itu kita aruk dengan tanah yang saya buat kolam ini. Jadi ada momen gitu. Kebetulan saya perlu tanah galiannya untuk pendasi, dan oke, sekalian saya bikin kolam seperti itu. Jadi kebetulan itu pun ada yang menanyakan gitu. Jadi sebenarnya untuk sahabat kita, kalau misalkan mau
kolam beton, nggak usah digali, nggak usah digali. Ini hanya momen gitu, momen kebetulan saya perlu tanahnya dan ada keuntungannya, bisa hemat juga karena bagian luar kan kayak kolam saya ini, bagian luar saya nggak bisa plester, orang langsung nyender ke tanah seperti itu karena digali. Jadi kita plester bagian dalam. Meskipun kalau untuk kekuatan itu sih sebenarnya kurang kuat, itu kurang kuat. Kecuali dicor mungkin itu lebih kuat seperti itu. Tapi kalau cara saya seperti ini kurang kuat karena selalu ada yang pecah. 2-3 tahun itu pasti ada yang pecah seperti itu. Oke, sekarang di outletnya, air yang di outlet sudah kita buang. Jadi di sini Anda bisa lihat yang akan kita seperti apa nih supaya enak kelihatan kan? Oke, berarti kalau untuk cara buang kotoran, karena ada juga yang menanyakan, kotoran itu kalau nggak dibuang gimana sih Bang? Nanti pekat. Sebenarnya kalau kita menggunakan sistem kocor seperti ini, meskipun ini kocornya kecil, kotoran ini dia akan keluar secara otomatis, secara perlahan seperti itu. Tapi kalaupun misalkan terlalu pekat, Anda bisa juga buang kotoran. Oke, supaya mempercepat waktu, jadi kita langsung buang saja airnya. Satu. Dan sekalian juga yang itu juga kita buang sekaligus. 2. Nah. Oke. Ini memerlukan waktu kurang lebih 1,5 jam, bahkan hampir 2 jam kalau 2 ini, karena ini cukup banyak, hampir 20 kubik. Dan untuk outletnya kan saya pakai pipa atau pralon yang 3 in. Kalau bersamaan 2 sekaligus biasanya 1,5 jam lah, kurang lebih seperti itu. Sambil kita tunggu air ini habis atau surut, jadi saya rasa push dulu. Nanti kita lanjut setelah airnya tinggal sedikit lagi, seperti itu. Oke, nantikan terus seperti apa panennya dan seperti apa cara gradingnya, karena di sini kita panen parsial dan saya akan menggunakan alat grading yang seperti biasa saya pakai. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Karena ini airnya tinggal sedikit lagi, malah yang sebelah sana dia sudah surut. Dan kita nanti satukan dulu ke sini supaya proses gradingnya lebih cepat. Dan ini saya sudah sediakan semua kebutuhan untuk ya aktivitas kalau panen memang seperti inilah. Saya pindah dulu satukan supaya nanti sisa yang gradingnya saya bisa isi lagi ke bak yang kosong seperti itu. Oke, jadi sekarang proses memindahkan yang kolam satunya, memindahkan ikannya maksudnya, memindahkan dari kolam satu ini ke kolam yang ada airnya. Oke. Nah, yang ini kisaran mungkin 2,5 kintalan adalah. Nah, yang ini mungkin diantara 2,5 sampai 3 kintalan lah kurang lebih. Dan nanti kita satukan dulu ke sini. Untuk keseluruhannya itu saya rasa 5,5 kintal itu lebih, tapi nggak sampai 6 kintal, nggak sampai 6 kintal. Oke. Karena ini isinya satu kolamnya ini kurang lebih 3.000 ekor waktu tebar seperti itu. Dan inilah posisi ikan yang belum kita grading. Contoh, Anda bisa lihat ada yang sebesar ini juga, ya kan? Nah, ada juga yang kecil seperti ini. Nah, itulah sebabnya kita panen parsial. Dan untuk panen kedua kalinya itu nggak usah grading lagi biasanya seperti itu. Oke, saya pindahkan dulu dari sini ke kolam satunya.
Satu bak ini kurang lebih 12 kilo kalau penuh seperti ini. Kalau kita estimasi misalkan mindahin ikan seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai, meskipun saya agak sedikit ngos-ngosan, kelihatannya sedikit, tapi setelah dipindah cukup lumayan penat juga. Karena kenapa bisa kelihatan sedikit, mungkin di sini Anda bisa lihat, ini tuh kemiringannya 20 cm lebih. Contoh bak ini aja. Jadi kalau air segini, ini kan air ini kalau diukur dari pinggir kisaran 3 cm, dan di tengah sana kedalamannya sampai 25 cm seperti itu. Kenapa saya buat kolam begitu? Karena supaya seperti ini pas panen memudahkan. Ikan itu nggak usah kita ambil sana sini, dia dengan sendirinya akan cenderung ke tengah karena dengan kemiringan yang cukup signifikan. Oke, kita lanjut grading kolam yang satunya. Yang ini tinggal kita kasih air. Oke, guys. Yuk. Ayo, Kak. Bapak, tolong bikin silat. Namanya asil kaliwir. Kiliwir. Oke, asilat terbang keliwir. Sini dulu asilnya. Sini. Tunggu di sini. Terus kalau misalkan ada pertanyaan, ini kan airnya dibuang, katanya nggak ganti air, nggak buang air. Oke, dalam beberapa sistem memang saya seperti itu. Tapi untuk membagi air bagi saya nggak susah karena saya menggunakan outlet seperti ini. Kalaupun kita mau kasih air yang ini, nah ini mudah. Tinggal kita outlet yang keluar sana, yang ke pembuangan, kita tutup, oke. Dan sambil kita buang air yang ini, nanti dia akan otomatis masuk ke sana. Kalau mau cepat, saya bisa saja buka yang ini supaya masuk ke sana seperti itu. Dan ini sangat mudah. Tuh, dengan sendirinya Anda bisa lihat di sini air masuk. Nah, kelihatan nggak? Nah, air mulai masuk seperti itu. Atau saya mau supaya kelihatan masuknya lebih besar gitu kan? Saya mau ambil dari yang inilah, yang airnya udah besar, udah tinggi lah. Oke, kita coba cabut. Nanti kelihatan tuh masuknya lebih cepat. Nah, kalau saya keluarkan air dari yang sebelahnya, nah itu airnya lebih cepat. Nah, terus memang airnya kelihatan kotor ya, karena kolam yang sebelah ini, oke, saya terangkan.
kolam yang sebelah ini meskipun kelihatan hijau, tapi kotorannya saya nggak buang sengaja. Memang saya nggak mau buang kotoran. Kalau yang tadi yang saya ambil ikannya, kenapa airnya hijaunya encer? Karena di awal video tadi saya sudah bilang bahwa dari kemarin kotorannya saya sudah buang dan kocornya saya jalankan. Tujuannya supaya agak bersih, karena anak saya biasanya kalau lagi panen dia ikut-ikutan. Jadi supaya airnya lebih bersih gitu sih tujuannya. Kalau untuk positif negatifnya sama ikan, ya bagi saya itu nggak ada hal positif ataupun negatif seperti itu. Oke, kita lanjut grading yang satunya. Oke, karena ini salah satu contoh saja untuk mengasih air dari kolam sebelah, jadi kita tutup lagi. Kita tutup lagi seperti ini, dan kita lanjut buang air yang ini. Terus saya gimana cara ngasih air yang ini? Tadi kan saya tutorialkan, saya ambil air dari sini, tapi ini saya nggak melalui water level ini. Dan itu cara membagi air menggunakan water level ini dengan gratis. Terus saya punya cara lagi, satu cara yang memindahkan air tanpa menggunakan water level ini, tanpa menggunakan outlet ini. Jadi supaya pembuangan itu tetap berjalan. Oke, kita tutup dulu. Yang ini kita buang tetap berjalan, tapi karena yang ini dipakai untuk buang itu, berarti kita ngasih air yang ini harus pakai cara lain. Oke, saya ulangi. Yang ini kita lanjutkan buang airnya. Dikarenakan si outletnya ini dipakai buang air yang ini, berarti kita nggak bisa mindahin air ke kolam yang ini, yang sebelah kanan, dari kolam ini menggunakan outlet ini. Jadi saya akan menggunakan dengan cara lain. Oke, sambil nunggu airnya ini kita buang, saya akan tutorialkan. Saya menggunakan satu alat ini. Oke, ini semuanya tahulah. Ini DAP dengan cara seperti ini. Oke, dengan cara seperti ini nanti Anda bisa lihat. Oke, ini kan masih kosong tuh, belum ada airnya. Nanti kita colokin dulu, baru dia akan keluar air, dan itu pasti semua tahu. Tapi di sini yang akan saya kasih tahu, oke, kita colokin, nanti dia akan keluar air. Oke. Sebelum saya colokin, cek lagi ada airnya enggak. Belum ada kan? Oke, sekarang kita colokin. Ini colokannya 1, 2, 3. Oke, dan kita lihat. Kita lihat tuh. Oke, keluar air. Oke, kita bisa lihat keluar air. Gimana supaya lebih jelas? Oke, kelihatan jelas kan keluar air? Oke, ini nyala. Oke, sekarang kita cabut lagi. Oke, sekarang kita cabut lagi. Sekarang kita cabut lagi. 3, 2, 1. Dan kita cek airnya masih keluar gak? Masih keluar. Itulah hebatnya. Oke, yuk maju. Itulah hebatnya. Terus itu colokannya udah saya buka. Kenapa air ini bisa keluar terus? Ya, itu sih kita tanyanya sama ilmuwan. Oke. Jadi secara simpelnya gini, kan biasanya kita pakai selang tuh. Kita pakai selang, entah itu disedot atau dikenyot gitu kan. Terus baru kita oper. Dan yang ini enggak. Daripada selang sebesar ini saya harus sedot-sedot, susah. Mendingan saya pakai DAP. Jadi saya punya DAP, tujuannya bukan untuk membuang air ini keluar, bukan. Tapi hanya untuk memancing. Oke, di sini pun saya belum pernah publikasikan, belum saya ceritakan.
di konten-konten saya sebelumnya, kebetulan ada yang bertanya, kan saya pembuangannya mudah tuh, tinggal cabut dan langsung ke sungai kecil. Kenapa harus punya alat ini? Kenapa harus punya DAP ini gitu. Jadi tujuan saya adalah dikala outletnya ini saya pakai, jadi saya menggunakan DAP ini untuk memancing. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut sortir. Setelah ini ya guys. Iya, kita lanjut sortir. Kameranya kita benerin dulu supaya nggak pegel, kasihan kameramen. Oke, kita mulai. Saya pakai 3 saja, 3 size. Yang satunya saya nggak pakai karena kenapa saya pakai 3 size begini. Oke, untuk yang kecil yang paling bawah ini nanti kita pindahkan ke kolam yang satu ini yang kita ikannya tadi pindahkan. Untuk yang nomor 2 ini, oke, nanti saya simpan di kolam yang ini bekasnya. Terus untuk size yang besar, yang konsumsi lah, karena saya mau ambil 67 size-nya, nanti saya bawa ke cengceman atau ke berokan kolam yang di depan rumah. Seperti itu, karena itu langsung terjual seperti itu. Oke, prosesnya seperti apa? Saya rasa pasti semuanya tahulah kerja yang kayak ginian. Oke, yang ini kita simpan ke depan sana untuk cengceman. Untuk yang ini, yang kedua, kita masukkan ke polyfoam dulu. Dan saya akan menggunakan 3 polyfoam sampai ikan ini habis untuk menampung lah. Dan nantinya akan tuangkan lagi di sini seperti itu. Dan yang paling kecil ini, ini yang paling kecil, oke. Kita buang ke sini. Seperti itulah. Cuman karena ini saya kesorean, tadi saya mulai cabut pralon itu jam 2 dan setengah 4 tadi baru beres saya pindahkan, dan sekarang sudah jam 5 lewat setengah 6 dan ini hampir maghrib. Jadi saya rasa saya pasti kemalaman. Jadi untuk konten yang ini saya rasa mudah-mudahan paham. Terus kalau misalkan ada pertanyaan, Kang, kalau di grading langsung dimasukkan ke sini, terus yang keduanya dimasukkan lagi di sini, yang konsumsi ditimbang langsung dikirim, bagaimana kita tahu 2 kolam ini dapat 6 kintal? Oke, jadi begini. Jadi saya itu biasanya yang dihitung yang terjual. Contoh, yang dibawa ke depan sana ke kolam berokan itu kita hitung. Misalkan ada 2 kintal, kita hitung 2 kintal. Karena yang ini udah kita grading, ini kurang lebih 1 minggu sampai 14 hari atau 2 minggu ini akan panen lagi. Minggu depan kita ambil yang ini, oke, kita kirim, dan itu nggak usah di grading, kita langsung kirim aja, kita timbang kirim. Dan minggu depannya lagi yang ini, seperti itu. Jadi setelah panen pertama biasanya saya tunggu 2 minggu, panen lagi dan panen lagi, dan itu baru hitung semua. Jadi pertama kita parsial seperti ini, oke, kita timbang dapat berapa kintal. Yang kedua minggu berikutnya kita timbang lagi dapat berapa kintal, dan minggu yang ketiga kita timbang lagi dapat berapa kintal. Jadi kita hitung seperti itu. Jadi hitungannya begini. Biasanya kalau saya sendiri, misalkan kita tebar 6.000 tuh, biasanya 6.000 itu bisa sampai 8 kintal.
tapi enggak timbang sekaligus semua, enggak. Jadi kita 3 kali panen, 3 kali timbang, dan baru kita rekrut seperti itu. Jadi itu namanya satu siklus. Oke, satu siklus kita timbang dapat berapa, dan baru kita hitung pakan itu habisnya berapa. Jadi pakan pun saya hitungnya di akhir. Setelah habis berarti kan kita nggak mengeluarkan pakan lagi, baru kita hitung seperti itu. Jadi hitung-hitungannya kurang lebih seperti itu. Oke, saya rasa karena ini waktunya sudah mau maghrib, jadi saya minta maaf bikin konten ini nggak sampai selesai, karena kalaupun habis maghrib kita lanjut lagi, kebetulan di belakang rumah saya nggak ada penerangan, maksudnya ada pun nggak memadai lah, cuman ada satu lampu meskipun 50 watt, tapi nggak cukup. Apalagi kameranya saya belum sesuai. Ini pun hanya memaksakan lah. Oke, belum sesuai untuk menjadi YouTuber, memaksakan seperti itu. Jadi doakan mudah-mudahan jalan, mudah-mudahan ada rezekinya. Insya Allah saya akan upgrade supaya kalaupun ada hal seperti ini, misalkan konten kesorean, kita bisa lanjut sampai malam dan tetap berkualitas. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalau ada pertanyaan, misalkan ada hal-hal yang mau ditanyakan atau belum paham, sahabat bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.